Oke, seperti yang kita tahu nih, bagi masyarakat Konoha sendiri dan juga para aliansi 5 negara besar, Boruto sekarang adalah sebuah ancaman. Dia orang yang telah membunuh Hokage ke-7 Naruto dan istrinya, dan hampir saja membunuh putra Hokage Uzumaki Kawaki. Nah, bagi orang lain sekarang ini, banyak sisi gelap Boruto yang sangatlah diwaspadai. Mereka bahkan sedang melakukan pengejaran apapun caranya nih, karena telah mengalahkan pahlawan perang shinobi keempat Nana Daime. Lalu jika seperti itu, perkataan Kakashi dahulu ada benarnya. Jika generasi baru selalu punya cara untuk melampaui generasi sebelumnya. Dan tak terkecuali yang dianggap para ninja sekarang ini. Orang yang tak punya balas budi diselamatkan, dirawat dan juga dijaga, malah membuat konflik besar dengan desa daun. Desa yang menjunjung tinggi persaudaraan. Nah, jika ada shinobinya yang meninggal nih karena shinobi lain, Konoha akan terus bergerak. Meskipun realita yang sebenarnya Boruto lah sang putra Hokage sendiri. Almighty God Otsutsuki bekerja luar biasa di sini. Jadi apa nih yang membuat Boruto dianggap kriminal luar biasa berbahaya sekarang ini? Ketambahan Sasuke bisa saja dianggap terpengaruh olehnya tersebut. So let's go bos, kita bahas lebih dalam pembahasannya mulai dari sini. Ya nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai sisi gelap ancaman dari Boruto, shinobi paling berbahaya di generasi ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah gini, semua ini terjadi karena pengaruh realita pembalik dari teknik yang dikenal sebagai seni ilahi Shinjutsu seorang Otsutsuki. Konon kabarnya God of Shibai dahulu pun juga pernah menggunakan itu. Setelah Omnipotent dirilis nih, semua perspektif orang-orang itu berbalik. Kawaki dianggap Boruto dan Boruto dianggap sebagai Kawaki. Dan kemungkinan besar sebagian shinobi itu hampir terkena bending realita ini. Salah satu validasinya, mereka yang menganggap berbahaya adalah Mitsuki. Dia yang terkena dampak itu langsung saja meledakkan teknik tertingginya Sagemudi ular tersebut. Tak tanggung-tanggung nih, Mitsuki itu sampai mengeluarkan tanduknya. Yang notabene sekarang itu Sagemudinya sudah diperbaharui lagi oleh Orochimaru setelah insiden melawan Diba. Mitsuki sendiri sempat berujar seperti ini. Silakan minggir dari sini Sarada, jangan dekat-dekat orang itu, karena ini akan sangat berbahaya. Boruto, aku sudah benar-benar jengkel denganmu. Yaitulah yang membuat Mitsuki itu sangat marah. Nah faktanya teman-teman, semua shinobi Konoha itu sendiri menganggap bahwa Boruto ini memiliki sisi gelapnya tersendiri, dan cepat atau lambat akan merusak jika tidak segera untuk dilenyapkan. Dan ketambahan, mereka itu mungkin segera mendengar kabar jika Sasuke itu terpengaruh olehnya dan malah mencoba membersamai Boruto untuk kabur. Apakah dia akan menganggap Sasuke berkhianat pula karena insiden ini? Lalu apa sisi gelap yang ditakuti dari Boruto ini? Oke, jawaban sederhananya adalah Otsutsuki. Yaitulah yang membuat ketakutan para 5 negara besar nih. Dalam diri Boruto terdapat sosok makhluk yang sempat mengacau di era dunia shinobi. Bahkan makhluk itu awalnya ingin berurusan dengan Kaguya. Dan para 5 negara besar juga pasti tahu kan, jika kemampuan Boruto ini sangat luar biasa karena ditambah dirinya juga terlatih sebagai seorang ninja. Dari Otsutsuki itulah banyak sisi gelap yang harus diwaspadai jika berurusan dengan Boruto sendiri. Pertama adalah karma. Inilah salah satu alasan yang membuat Boruto sulit untuk ditangkap. Karma dari seorang Otsutsuki ini bisa berguna untuk sebuah penyerangan maupun penyerapan. Nah, bahkan dari karma itu terdapat kekuatan dan kejutan lain yang menyulitkan para aliansi loh. Para petinggi desa mungkin sudah mendengar informasi yang mengatakan jika karma adalah seluruh enskripsi data, pertempuran dan pengalaman seorang Otsutsuki di masa lalu. Dalam artian di sini adalah Momoshiki. Artinya jika seorang shinobi mendapati segel karma, maka shinobi itu akan memiliki kekuatan dewa dari seorang Otsutsuki tersebut. Karena itulah yang dianggap sebagai proses penempelan instan. Karma Boruto memang beresonansi nih dengan karma Kawaki, dan dari karma itulah misteri-misteri tentang jiwa dari sosok yang mendalami tubuh Boruto itu berasal akan terus diperbaharui. Kedua adalah mode transformasinya. Nah ini menarik teman-teman, pasti para negara besar juga telah memperhitungkan jika salah satu yang ditakuti dari Boruto adalah transformasi fusionnya itu dengan Momoshiki, ya Borushiki. Itulah istilah ketika Boruto dan Momoshiki itu bergabung dalam satu tubuh. Dari wujud Borushiki inilah semua kekuatan Momoshiki dan Boruto itu berpotensi untuk diakses kembali.
dan dampaknya itu luar biasa besar. Ketambahan Shikamaru yang melihat sendiri pertarungan Borushiki dengan Kawaki kala itu bahkan takjub nih melihat kecepatan mereka. Itu artinya Shikamaru akan merencanakan cara untuk menghadapi Borushiki dengan sangatlah bijak. Dengan Borushiki, Boruto lebih punya kebebasan untuk bertarung karena jiwa yang menggerakkannya sebagian besar itu masih dikendalikan oleh si Momoshiki Otsutsuki sendiri. Ketiga adalah Rasengan. Siapa sangka nih di generasi ini teknik Rasengan itu akan dianggap sebagai salah satu teknik berbahaya bagi aliansi shinobi. Jika memang seperti itu nih, harusnya relevan jika Kashin Koji sebagai pengguna Rasengan lain akan membantu Boruto. Kita tahu bahwa dari mode Otsutsuki itu Boruto sendiri itu mampu menciptakan Rasengan dengan skala masif, ditambah dengan kabar terpunya Sang Hokage nih dan punya menyiksakan Konohamaru sendiri. Otomatis pengguna Rasengan yang berpihak pada Konoha hanya si cucu Sarutobi Hiruzen itu. Sementara Boruto yang dikenal sangat mahir menggunakan Rasengan itu bisa menggunakan ke berbagai variasi caranya. Selain Rasengan berukuran raksasa, Boruto sendiri mampu menciptakan Rasengan kecil padat nih dengan kecepatan bak pistol peluru Rasengan. Nah, kondisi seperti itulah sisi gelap Boruto bagi para shinobi aliansi Konoha itu tentu bertambah banyak lagi. Bagaimana bisa Sasuke bekerja sama nih dengannya? Apakah orang seperti Shikamaru bakalan mengira jikalau Sasuke itu membelot, dihasut, atau karena sesuatu hal yang memaksa Sasuke itu demikian? Ini menarik teman-teman, sekaligus membuat kita penasaran final akhir seperti apa yang ditakdirkan kepada Sasuke. Apakah dahulu di saat pertempuran perang shinobi keempat berakhir dan terjadi battle Naruto Sasuke sampai keduanya selesai bertempur dengan babak belur di antara keduanya, sambil terkapar itu Sasuke mengatakan pada Naruto seperti ini, "Lalu bagaimana jika aku membelot dan melakukan kejahatan besar lagi di masa depan?" Disitulah Naruto itu menjelaskan, "Jangan bodoh, kau tak perlu melakukannya lagi. Dan jika itu terjadi, tentu aku akan melakukan sesuatu lagi." Apakah nih dengan situasi sekarang ini gelar sebagai kriminal 5 negara besar tuh bakalan disematkan lagi pada Sasuke karena melindungi orang yang dianggap berbahaya di generasi ini? Pria yang mengalahkan sang pahlawan perang shinobi keempat Nana Daime nih, Boruto memang memiliki jalan terjadi sekarang ini, dan otomatis itu juga akan berlangsung dan berpengaruh pada Sasuke. Harusnya nih dia akan mencoba kabur bersama dengan Sasuke, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bersembunyi dari kejaran mereka yang ditugaskan untuk menangkapnya. Dahulu jika kasus Jiraiya melindungi dari Akatsuki itu sudah jelas, jika bertemu Jiraiya itu akan melumpuhkan bahkan membunuh mereka. Lalu bagaimana dengan generasi ini yang notabene lawannya adalah teman-temannya sendiri? Mampukah Sasuke dan Boruto membunuh mereka jika situasi seperti itu terjadi? Nah, dari sanalah kisah Boruto ini akan semarak lagi teman-teman. Cerita tentang titik balik kisah seorang bocah shinobi yang memiliki jiwa seorang Otsutsuki itu, dia dianggap berbahaya dan dia juga berkeinginan menaklukkan ramalan tentang dirinya sendiri. Time skip adalah jawaban, menghilangkan embel-embel Naruto The Next Generation sebagai generasi lama, dan sangat yakin dengan dirinya sendiri di generasi ini yang melampaui generasi sebelumnya. Boruto, ya Boruto saja. Memang kasihan sih takdir hidup Boruto sekarang ini, tapi apapun itu, ya seperti itulah jalan yang harus dirinya tempuh untuk terus berkembang sampai menyadarkan dunia shinobi sendiri jika dia bukanlah orang yang semengerikan itu. Boruto tetaplah Boruto. So, itulah tadi pembahasan kita mengenai perspektif dari mereka yang terkena omnipotence tentang sisi gelap dari Boruto sendiri. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.